trainer muda tanah laut yang bergelut di bidang sasirangan. Iya. Oke Sobat Bewar 1.0 channel. Kali ini kita berada di Desa Tambang, Ya. Kabupaten Tanah Laut. Iya. Nah kebetulan hari ini kita ketemu sama, boleh dikatakan trainer Iya betul. Trainer muda tanah laut yang bergelut di bidang sasirangan. Iya betul. Khas Kalimantan Selatan. Nah, untuk mempermudah dan memperjelas gambar, Nggih. ya kita kan sudah pakai masker ataupun pakai pisau kan, mungkin kita lepas sebentar. Nggih. Nah, supaya mempermudah dan memperjenih gambar. Oke, Bang Rohayat ya. Iya. SPD. SPDI. SPD aja. SPD aja. Ini menggeluti sasirangan ini sudah berapa lama nih Bang? Kalau untuk menggeluti secara terjun langsung itu kurang lebih 2 tahun. Kurang lebih 2 tahun. 2 tahun lah. Dalam 2 tahun itu apakah memang awalnya memang belajar atau otodidak atau ilmu paman Google? Wah. Kalau untuk ilmu ini sendiri, alhamdulillah kemarin tuh kan kita dapat beasiswa tuh dari Bank Indonesia. Nah, dari Bank Indonesia itu kan dibagi menjadi 2 kuota kan. Nah, antara kampus UIN dan kampus UNLAM. Nah, berhubung saya kemarin di UIN. Jadi di UIN, kuliahnya di UIN kemarin. Di situ kita mendapat kuota 40 orang untuk UIN yang mendapatkan beasiswa dari BI. Dari beasiswa BI itu digabungkan dalam sebuah organisasi yang namanya GENBI, Gerakan Baru Indonesia. Nah, dari situlah ada yang namanya workshop wirausaha. Nah, dari workshop wirausaha itu saya ngambil yang namanya sasirangan. Nah, di situ diarahkan oleh BI. Nah, diarahkan dan di situ dikasih uang untuk modal. Nah, dari situ awal mula tuh kita cuma produksi di kos, kaos, kain, gabung sama teman-teman tetangga kos. Ada 5 orang pada saat itu kita awal mulanya. Jadi memang awalnya di UIN Antasari Banjarmasin. Iya, betul. Dapat beasiswa. Iya. Lalu tergabung dalam komunitas GNB. Iya. Mengambil wirausaha. Iya. Sasirangan. Nah, terus di GNB tadi kita Bang Rohayat itu apakah diberikan materi untuk pembikinannya atau seperti apa? Ya, di GNB? betul, kita kemarin itu dikasih workshop sama BI kurang lebih selama 1 minggu lebih ya. 1 minggu lebih. Di situ pelatihnya oleh Bapak Arwah Pasulis Banjarmasin juga. Beliau dia salah satu trainer sasirangan yang ada di Banjarmasin. Dia pada saat ini kan tinggal Bapak Muhammad Ridho dari Sasirangan Asalam. Nah, itu kan kemarin temannya 2, yang satunya itu Pak Sulis yang ngajarkan kita, dan Pak Ridho juga ngajarkan kita masalah sasirangan itu sendiri. Jadi dalam kurun waktu 2 tahun berdirilah Hayat Sasirangan. Wah. Nah, itu Bang Rohayat selama 2 tahun ini trainer nih kan? Iya, trainer. Nah, trainer itu sudah bikin apa aja nih? Motif apa misalnya, atau ada menciptakan motif yang baru misalkan? Kalau untuk motif kita untuk saat ini kan setiap kabupaten, setiap daerah mereka mempunyai motif tersendiri. Jadi kita
kalau untuk motif kita ada bikin beberapa motif, tapi kita membantu dengan motif khas daerahan mereka, kearifan lokal mereka masing-masing. Jadi setiap kita ngisi trainer di suatu tempat atau suatu daerah, kita selalu bertanya kepada orang sekitar, Bu, Pak, di sini motif khas untuk daerah ini apa sih, kita ajarkan kepada mereka. Secara tidak langsung, motif yang jadi khas itu bakal digunakan nanti untuk hari jadi kabupaten mereka masing-masing. Kalau mereka bisa membuat motif daerah mereka, otomatis pemerintah akan tertarik dengan mereka, seperti itu. Sebelum kita bicara motif tanah laut, iya betul. Ini kan ada berbagai macam motif nih. Iya. Kalau boleh Bang Rohayat jelaskan satu-satu tuh motif apa, dan buat apa? Wah, Oke. Bisa dijelaskan, Bang? Oke, bisa kita jelaskan sebagian ya, karena tidak terlalu banyak juga nih motif di sini ya. Nah, di sini yang warna motif klasik dulu nih, motif klasik. Yang mana tuh, Bang? Yang ini. Nah, ini disebut motif Sari Gading. Nah, ini kan motif ini mulai booming itu pada saat Pak SBY datang ke Kalimantan Selatan. Beliau dan istri menggunakan motif Sari Gading. Nah, dari situ boomingnya luar biasa motif Sari Gading ini sendiri. Ini salah satu motif klasik yang yang pengrajin itu agak kesusahan dan kesulitan dalam pengerjaannya, karena proses penjelujuran dan pemolaannya sangat rumit. Bukan rumit lagi, sangat rumit. Nah, dan juga pewarnaannya. Dan itu biasanya kalau untuk mempermudah mereka dalam pemotifan, mereka pasti menggunakan kainnya jenis sutra. Kalau itu kita sutra. Kalau katun itu kan kainnya agak keras, jadi agak susah buat mereka. Terus di sini kan juga ada motif gigi haruan nih. Yang mana? Gigi haruan di sini. Nah, itu kan biasanya itu menjadi kadang-kadang kalau kita keluar Kalimantan, orang itu pasti nanya, yang mana sih motif gigi haruan? Itu menjadi motif ciri khasnya Kalimantan Selatan untuk Sasirangan. Dan kalau bicara ikan haruan, pasti Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan. Dalam bahasa Indonesianya itu ikan gabus. Ikan gabus, betul sekali. Apalagi nih, Bang? Di sini ada kulat kurikit juga nih. Nah, sama naga balimbur. Nah, di sini juga ada motifnya. Nih ada kulat kurikit, ada naga balimbur. Nah, di situ untuk sementara ini ada ini aja motif yang display di sini ya, tapi motif Sasirangan itu kan banyak dia. Ada motif turun dayang, nah, kangkung kaumbakan. Nah, tapi konon katanya nih motif yang seperti motif naga balimbur itu kan menurut sejarahnya dia tidak bisa digunakan oleh masyarakat umum karena itu motif darah-darah ningrat. Nah, bahasanya khusus seperti raja itu, khusus raja. Nah, cuman konon ceritanya atau pernah saya dengar itu katanya asal muasal Sasirangan ini memang buat pengobatan. Iya, betul. Nah, bisa nggak Bang Rohayat jelaskan Sasirangan asal muasal Sasirangan itu? Oke, saya bisa minta ambilkan handbag yang di atas itu. Handbag. Iya. Oke, nah ini kalau kita bicara sejarah, saya harus buka ini nih. Nah, kalau sejarah saya harus buka ini nih. Nah, supaya di sini ada bukti otentik kan. Bukti otentiknya. Ini adalah yang namanya tadi sebagai media pengobatan. Nah, ini kita punya. Ini biasa kita pakai dan kita buka untuk sebelum kita memasuki proses pelatihan Sasirangan. Kita harus mengenal asal muasalnya itu apa sih? Ya, gitu. Ini kita. Nah, di sini asal muasal Sasirangan itu kan awal adanya pertama itu ada tapi Sari Gading nih. Ini bentuk tapi Sari Gading. Nah, ini bentuk tapi Sari Gading yang digunakan untuk media pengobatan. Nah, ini bisa dibuka lah? Ya, boleh dibuka. Nah, jadi ini tapi Sari Gading. Nah, yang konon katanya, cuman bukan konon sih sebenarnya. Dulu memang ini dibuat pengobatan. Media pengobatan. Sampai saat ini masih banyak masyarakat yang menggunakan ini untuk media pengobatan. Karena kan orang-orang yang kena penyakit pingitan, dia ya percaya tidak percaya itu memang sudah yang terjadinya gitu ya. Percaya nggak percaya tapi ini terjadi gitu. Jadi pengobatannya itu seperti apa? Ini biasanya dipakaikan aja. Ini tapi ditapihkan. Ini tapihnya makanya kenapa jadi ada dua bentuk, dua biji. Tapih laki sama tapih bini. Ada cirinya kah? Di sini juga, ini ada lagi nih, ini dulu saya jelaskan lagi dulu. Ini namanya kain pamintanya. Kain paminta. Maksudnya kain paminta. Ini juga nama lain daripada tapi Sari Gading. Asal muasalnya ini semua ini. Asal muasalnya. Nah, ini tapi Sari Gading. Kain pamintanya ini kain paminta bini panjang. Kain paminta bini. Iya, ini untuk bini. Nah, ini ada naga tuh lah. Iya, nah itu yang bini pian pegang, ini yang lakinya. Naga. Lakinya agak melebar ke samping. Nah, ini tapi lakinya itu tapi bininya.
Cuman sepintas Sobat Viewer 1.0, sepintas saya pernah lihat tambang liring. Cuman next, mudah-mudahan kita ketemu nanti orang pemilik tambang liring. Nah itu nanti kita bicara. Sepintas seperti tambang liring. Oke, terus lanjut. Nah, ini kan udah tuh nih. Ini baru yang atasnya. Ini ada kerudung sama laungnya. Bahasanya itu kakambannya sama laungnya. Oh, kalau ini tadi tapi. Iya. Kalau ini tapinya juga. Tapi kayak juga. kain pemintanya tadi dipakaikan juga. Ini laungnya dan ini kakambannya. Ini dipakainya laki. Laki kan pakai laung tuh. Ya. Kalau yang ceweknya pakai kerudungnya atau kakambannya. Jadi ini diikat di kepala lah. Ya, dipasangkan di kepala. Kalau ini kan biasanya diikatkan di kepala aja, seperti ini untuk media pengobatannya. Nah, tapi ini untuk anak kecil, bukannya untuk orang dewasa. Kalau Biasanya dewasa? penyakit pingitannya kalau dewasa juga bisa kena, tapi jarang. Kebanyakan kan anak-anak yang kena penyakit pingitan tersebut. Konon katanya yang kena penyakit pingitan ini sendiri adalah orang-orang yang pada saat itu keturunan dari orang-orang yang mengerjakan tapi sari gadingnya atau kain yang diminta oleh Putri Junjung Buih pada saat itu kepada Pangeran Suryanatanya. Oh, iya. Seperti itu. Nah terus motif sasirangan ini ada berapa banyak di Bang Rahayat? Ratusan, ribuan? Ratusan sih. Ratusan Ratusan lah. Ya, yang tercatat di buku itu ada ratusan. Ratusan. Nah dan juga saya dengar nih Pelehari ini katanya punya motif tersendiri, Iya, khas motif tersendiri. Dan yang katanya mau dihakpatenkan. Iya, Itu yang mana dihakakan. motifnya tuh? Nah, ini kalau untuk motif tanah laut ini ada di baju kaos ini yang mau dihakakan oleh pemerintah daerahnya. Jadi iya. hak kekayaan lah. Hak kekayaan intelektualnya yang dimiliki oleh Kabupaten Tanah Laut juga. Nah, ini kijang, motif kijangnya, sama di bawahnya ini adalah motif jagungnya. Oh, jadi memang khas Kabupaten Tanah Laut. Ya. Kijang mas sama jagung. Dan juga ada anggrek bulan. Nah, anggrek bulan itu dibuat daripada motif jagung ini sendiri, tapi dibentuk polanya. Dia membentuk atas bawah tutup, kiri kanan tutup. Jadi bentuknya seperti bunga anggrek bulan. Nah, dan kalau bentuk kijangnya ini, tapi saya nggak habis ya barangnya. Kijang ini kalau dia dijadikan satu bentuknya seperti tajau. Tajau lah. Ya, kendi. Ya, tuh, kalau nggak tahu tajau, kendi gitu. Kendi lah. Nah, terus ini kan Bang Rahayat ini kan trainer. Iya. Di bidang sasirangan. Iya. Sudah sampai mana nih Bang? Kalau untuk dalam perjalanan. Waktu perjalanannya nih. Perjalanan. Untuk perjalanan kita Tanah Bumbu udah berkali-kali. Tanah Bumbu ini udah 2 tahun dan sudah kerjasama juga dengan Dinas Perindustriannya. Nah, itu kita sudah kerjasama Dinas Ketenagakerjaannya selama 2 tahun itu sendiri. Setiap tahun kita keliling untuk kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu. Sudah keliling lah. Keliling juga kita. Habis itu untuk Tanah Laut ada beberapa juga sudah lumayan banyak juga desa-desa yang sudah kita latih atau kita trainer buat membuka lapangan usaha buat masyarakat sekitar juga. Habis itu daerah Barito Kuala juga beberapa desa dan beberapa kecamatan sudah kita jalani. Dan untuk Banua 5 dan Banua di sana daerah Hulu Sungai itu juga ada beberapa kabupaten juga. Dan insya Allah bulan depan juga, bulan Juli, kita akan bekerjasama dengan Yayasan Jika Maka untuk di Kabupaten Tabalong. Artinya kabupaten kota yang ada di Kalimantan Selatan hampir terjajahi lah bahasanya seperti itu. Nah, terus ini apa nih Bang? Ini EcoPrint. EcoPrint. Nah, ini EcoPrint ini dari luar, tapi kita ada yang produknya dengan kearifan lokal. Dengan kearifan lokal ini contohnya, namanya SakoPrint. Sasirangan EcoPrint. Jadi itu bikinnya apa? Bikinnya 2 kali proses. Jadi kita lakukan sirang dulu, proses sasirangan dulu, baru dilakukan proses EcoPrint, yaitu dikukus kurang lebih 2 jam. Oh. Jadi beda dengan beda cara lah. Beda cara. Nah, kalau Tanah Laut kita banyak melahirkan teknik dalam perpaduan dari sasirangan. Ini contohnya lagi. Jagung. Ini bata ringan. Ini yang menggunakan lilin batik. Jadi menggunakan batik cap yang cap yang betok itu. Yang tok. Nah, itu yang cap. Kita juga ada yang lukis pakai lilin. Tapi ini barangnya sudah habis. Itu namanya adalah, kalau satu ini kan bata ringan, kalau itu saringkel tuntung pandang. Sasirangan, ringkel, jimpitan, tuntung pandang. Jadi 3 teknik sasirangan,
teknik ringkel dan teknik jimpitan. Nah, dijadikan satu. Oh, jadi pembuatannya itu memang ada nama-nama tekniknya lah. Ada nama tekniknya. Kalau kita kan di Kalimantan Selatan sasirangan, udah lo teknik sasirangan. Nah, kalau tanah laut mereka mencetuskan teknik-teknik baru dan itu insya Allah akan dihakakan juga oleh pemerintah daerah Kabupaten Tanah Laut. Yaitu tadi yang pertama tadi sasirangan, ringkel, jimpitan, tuntung pandang. Jadi perpaduan 3 teknik pertemuannya. Tapi tidak mengurangi dari kekhasan daripada sasirangan itu sendiri. Kita ingin memberikan inovasi baru tanpa menghilangkan daripada keaslian daripada sasirangan itu sendiri. Motifnya kita tetap menggunakan motif sasirangan dan sebagainya gitu. Nah, cuman sampai saat ini kita melihatnya itu pembikinan sasirangan itu masih menggunakan teknik tradisional. Iya, betul. Nah, apakah memang di bumi kita Kalimantan Selatan ini sudah ada menggunakan teknik modern dengan mesin atau seperti apa? Nah, mohon maaf dan maaf sebelumnya, untuk sasirangan itu tidak bisa digunakan dengan teknik mesin atau modern. Dia handmade, murni dari tangan. Jadi itulah yang menjadi nilai seninya di situ. Jadi memang pembikinan sasirangan ini tidak bisa pakai bisa menggunakan mesin. Jadi, kecuali hanya perpaduan teknik aja. Yang baru-baru ini kan sasirangan berpadu dengan bordir, itu kan udah selesai jadi sasirangan juga. Baru digunakan mesin bordir. Seperti saya pakai ini kan sasirangan menggunakan payet. Nah, sudah disiram baru dipayet lagi gitu. Tapi tetap tradisional. Tidak bisa digunakan dibantu dengan alat modernnya gitu. Sobat Pewar 1.0 channel, memang orang-orang seperti Bang Rohayat ini yang harus diperhatikan. Karena seperti beliau inilah yang memang generasi penerus pembikinan sasirangan. Kalau generasi penerusnya putus, ya selesai. Artinya sasirangan tinggal nama kan. Nah, seperti itu. Ya, mudah-mudahan pemerintah daerah bisa memperhatikan orang seperti beliau. Wah. Terus nih Bang. Ya. Selama kurun waktu bertahun-tahun tadi sudah berapa omset nih Bang? Kalau kita bicara omset itu kita biasanya tergantung job ya, job. Nah, kita ini buka-bukaan aja. Kalau buka-bukaan kita biasanya kalau untuk tarif, jadi saya tuh biasanya pakai tarif untuk pelatihan. Kalau yang tingkat pelatihan sekolah itu beda biayanya, kalau desa beda kita mainnya, kalau dinas beda lagi. Jadi ada tahapan-tahapan yang nominal itu beda-beda. Kalau kita sekolahan biasanya kemarin saya kalau di MTS Siti Mariam Kelayan itu hampir setiap semester saya ngisi pelatihan sasirangan di mata pelajaran muluk. Jadi saya ajarkan di situ muatan lokal lah. Muatan lokalnya. Jadi muatan lokal itu kan batik jimpitan. Kok batik jimpitan sih orang Kalimantan Selatan gitu loh? Kenapa nggak sasirangan aja gitu sekalian? Jadi diganti kemarin sasirangan mata pelajarannya. Jadi langsung praktek sasirangan selama kurang lebih 3 kali pertemuan. Jadi 3 minggu. Berapa tuh? Honornya kalau kemarin kita mainnya karena mereka masing-masing satu orang itu dapat kaos masing-masing, itu mereka biaya alatnya 100.000 untuk honor sukarela. Honor sukarela. Bunjur honor sukarela yang pasti saya tidak bisa mengurangi uang alat karena ini kan tidak bisa dibeli kan. Nah, beli uang alatnya, kaosnya, pewarnanya, tapi mereka kerja sendiri. Mereka teman-temannya kerja sendiri, anak-anaknya. Itu di tingkatan sekolah. Di tingkatan ke atas sedikit desa. Kita main ke desa lagi. Ini desa biasanya kita targetnya kan pesertanya ibu-ibu PKK sama Karang Taruna gitu biasanya. Nah, itu kita mainnya per media itu mainnya kisaran harga dari 250 sampai 350 untuk pewarna sintetis. Sekali materi? Itu untuk satu alat. Satu alat aja. Satu orang itu artinya kan satu orang, kali aja berapa pesertanya nanti. Tapi itu belum masuk honor, transport, dan akomodasi yang lainnya. Dan alat Bang Rohayat sudah menyediakan semua bersih dengan nominal itu. Jadi mereka tinggal duduk manis dan siap praktek selama kurang lebih waktu 2 hari. Dari pagi sampai sore 2 hari full. Oh, 2 hari full. Itu tingkatan desa? Tingkatan dinas? Kalau tingkatan dinas kita mainnya untuk uang alat itu dari harga 250 juga sampai harga 500 per paket. Per paket alat untuk satu orang. Nah, tapi itu biasanya kita tawarkan mereka dapatnya
satu kain, satu kaos. Karena kalau dinas ini kan mainnya mereka minta barang bukti kan. Ya. Nah, kainnya ditinggal buat dinas, kaosnya buat peserta. Nah, seperti itu. Itu juga belum masuk yang namanya penginapan hotel belum masuk, makan pemateri dan pendamping belum masuk, dan honor juga belum masuk. Ini kan sasirangan ini tentu berbagai macam motif nih. Nah, dari motif ini kan ada warna merah, hijau, segala macamnya itu. Nah, itu bahannya itu yang katanya nih, yang kita ketahui memang ada dari alam. Dari alam. Nah, dari kalau istilah bahasa Wahin ini herbal kah? Tapi kalau di pengobatan. Nah, itu apa aja tuh bahannya tuh? Nah, kalau di sini nih, ini ada beberapa bahan ya. Nah, di sini kita ini ada serbuk ulin. Nah, serbuk ulin. Jadi kayu ulin ya sisa kayak bahasa kamu tuh sisa-sisa di bangsawan orang motong-motong kayu. Nah, serbuk ulin ini jadi pewarna. Contohnya, ini yang saya gunakan ini menggunakan serbuk ulin. Ini pewarna serbuk ulin. Jadi medianya dicampur air. Ya, ini direbus kurang lebih 2 jam lah, Mbak. Direbus dulu, mengambil sari patinya seperti itu. Nah, ini ulin. Jadi ini banyak nih warna-warna lain nih, kita bisa menggunakan pinang, kulit kayu mahoni. Nah, ini banyak, ada kayu tinggi, kayu tenggeran. Nah, ini kunyit juga ada. Nah, jalawe. Ini kulit buah jalawe. Akasia, kayu secang. Nah, banyak lagi untuk hampir semua kulit-kulit kayu yang ada di alam itu bisa digunakan jadi pewarna. Nah, seperti itu. Dan kalau saya itu paling suka itu warnanya ini saya pakai ini, ulin sama indigo pera, tumbuhan indigo pera. Tumbuhan indigo pera ini sangat natural ya, karena dia dari daun indigo pera itu difermentasikan kurang lebih 24 jam. Terus dan untuk pengolahannya, kalau daun indigo pera itu dijadikan pasta sebanyak 1 kilo, dan gula merah pun juga harus 1 kilo, gula merah murni. Merah itu? Gula merah murni itu dijadikan 1:1 dan baru bisa menghasilkan warna biru seperti ini. Jadi sobat viewer 1.0 channel, kita baru tahu nih ternyata memang bahan-bahan pewarnanya itu murni dan real dari bahan alam. Real dan murni. Ini ada macam kayak pinang apa segala macamnya itu memang dari alam rata-rata. Nah, ini ada berapa item perkiraan nih untuk bahan alamnya itu? Kalau bahan alam itu kurang lebih ada sekitar 50-an lebih bisa pewarna itu. Nah, dan kalau untuk kita melihat dari sisi sisi pengobatan lagi tadi ya. Nah, dulu tuh kan hanya ada beberapa warna kan. Nah, ada merah, kuning, hitam, ungu, hijau, dan coklat. Nah, itu hanya ada beberapa itu aja warna-warna yang ada untuk pengobatan waktu dulu. Karena mereka juga menggunakan warna alam. Misal nih sobat viewer ataupun pemerintah luar daerah Kalimantan Selatan bisa saja kan mereka nonton pengen mengembangkan sasirangan ini, misalkan di luar daerah Kalimantan Selatan, mereka kemana menghubunginya? Kalau mereka Instagram, media sosial kita juga. Kalau untuk teman-teman di luar ya nih yang mau mengadakan pelatihan untuk Kalimantan Selatan, mungkin mau mengadakan pelatihan sasirangan di luar Kalimantan Selatan juga bisa. Kita juga bisa ngajarkan yang namanya ekoprint tadi. Ekoprint kan bukan tok untuk Kalimantan Selatan, tapi itu Indonesia bahasanya, karena dia kultural naturalnya gitu. Itu biasanya di luar Instagramnya apa, Bang? Instagramnya untuk di Instagram pribadi ada Rohayat Abimanyu, dan untuk Instagram bisnisnya ada Hayat Sasirangan. Nah, jadi ada dua. Ada dua. Kalau untuk YouTube-nya itu ada banyak tutorialnya. Di situ ada Rohayat Muhammad. Dan untuk WA, Telegram, dan nomor telepon itu tergabung jadi satu di nomor 0822 5575 2332. Dan semuanya itu nanti ada di bawah layar. Oke, biar bisa menghubungi. Siapa tahu kan memang sasirangan ini sudah mendunia nih. Sudah mendunia, betul sekali. Kita nggak tahu dengan pembicaraan kita hari ini, misalkan kan ada yang melihat konten kita ini di Malaysia. Iya, betul. Nggak tahu kan. Dan mereka langsung bisa menghubungi ke Bang Rohayat. Iya. Terakhir nih Bang Rohayat, buat generasi muda, Bang Rohayat itu kan juga generasi muda nih. Iya, betul. Nah, apa yang bisa disampaikan buat mereka mengenai sasirangan ini? Nah, buat para generasi muda, para penerus bangsa tentunya ya, buat anak-anak muda ini, kalian tuh jangan minder saat menggunakan sasirangan.
Nah, karena sasirangan itu menjadi ciri khas suatu daerah ya. Nah, bagi anak muda, silahkan kalian gunakan sasirangan dengan fashion sesuai zaman. Nah, jangan takut, aku pakai sasirangan, fashionnya kayak ini, jadi aku kelihatan norak apa sebagainya. Jangan takut, karena kalian tinggal memodif dan menyesuaikan kostum kalian supaya terlihat sesuai dengan keadaan aja. Dengan sesuaikan dengan perkembangan zaman saja. Artinya sasirangan pun bisa dibikin rompi. Betul. Karena sasirangan kan juga saat ini berpadu dengan berbagai macam kostum ya yang bisa kita gunakan. Bahkan ada topi kan? Iya, topi dan sebagainya juga. Oke, Sobat Weber 1.0 channel. Mudah-mudahan konten kita ini bermanfaat karena ini memang salah satu ciri khas daerah Kalimantan Selatan. Tunggu konten kami berikutnya. Thank you.